Awal mulanya aku basicnya dulu pramugari, Kak. Aku pramugari di maskapai Indonesia selama 8 tahun. Dari lulus sekolah 2012 sampai aku resign di 2020. Oh, resign di 2020. Nah, resignnya karena aku memutuskan untuk mantap, yakin, bismillah aku mewakafkan hidup aku untuk bantu orang. Ini sebentar. Biasanya kan kalau kita mau memutuskan sesuatu gitu, melakukan sesuatu, pasti kan ada triggernya gitu. Apa yang terjadi waktu itu? Jadi waktu itu pandemi, Kak, 2019-2020 itu kan emang penerbangan tuh lagi sedikit banget. Ya. Terus gaji dipotong, uang terbang juga nggak ada. Akhirnya aku unpaid leave, cuti di luar tanggungan. Oke. Nah, aku bingung waktu itu posisinya di rumah, kita ngapain gitu. Terus akhirnya aku melihat YouTube, terus aku ngelihat ada suatu yayasan untuk ODGJ terlantar di daerah Tasikmalaya. Oke. Waktu itu. Nah, terus akhirnya aku telepon, aku hubungin, aku bilang aku mau datang untuk ada bantuan yang mau kita kasih gitu. Terus pas datang ke sana, aku melihat secara langsung di sana sekitar ada 200 orang ODGJ terlantar dan bahkan ada yang hamil. Ya, kondisinya diselamatkan oleh yayasan tersebut gitu. Akhirnya aku tergerak untuk mencari langsung pakai mobil losbak, Kak. Aku nyari di jalan pakai mobil losbak, aku di belakang mobil losbak itu, terus dapatlah 3 ODGJ di sana. Nah, terus aku mandiin, aku cukurin. Kok aku kayak seneng ya, Kak. Terus alhamdulillahnya tuh kayaknya Allah ngasih aku hidung yang nggak bau, nggak jijik gitu. Jadi kayak biasa aja, Kak. Gitu. Jadi mungkin ya panggilan aja gitu Panggilan, kali ya. iya. Dan pada saat Novi melakukan itu sama sekali nggak ada perasaan jijik atau apapun, emang kayak ada Seneng. bahagia yang nggak bisa nggak bisa bayar pakai apapun. dan kamu nggak bisa, nggak ada kata-katanya gitu ya. Betul, nggak ada kata-katanya. Itu berjalan berapa bulan, terus waktu itu kita ada bantu ODGJ juga namanya Abah Ismail, itu sempat viral juga. Nah, dia aku bawa di rumah, karena belum yayasan dulu. Karena aku bingung, kasihan posisinya. Dia udah tua, kayak sekitar 50 tahunan. Terus aku mikir, kok kasihan ya, sudahlah aku bawa ke rumah. Aku tampung dia di rumah, dan aku berharap keluarganya bisa ketemu gitu, karena sudah lumayan lama terlantar belasan tahun di jalan waktu itu. Nah, dari situlah, Kak, aku terbang posisinya, itu masih terbang tapi membantu orang juga. Nah, terus akhirnya aku mutusin waktu itu terbang ke Makassar 4 hari. Nah, sedangkan aku meninggalkan ODGJ di rumah gitu. Terus banyak juga yang menginformasikan terkait ODGJ kan. Jadi nggak bisa ke-handle, nggak balance. Jadi akhirnya di situ aku harus putusin salah satu gitu kan. Dan ditambah juga waktu itu ada bayi ODGJ yang kita rawat di rumah. Bayi? Iya, bayi ODGJ. Jadi waktu itu ibunya ODGJ, terus lahirnya di sawah, di bilik gitu. Dan akhirnya kita selamatkan, kita taruh di rumah kita. Jadi rumahku dulu banyak ODGJ. Dan ada berapa orang di rumah waktu itu? Waktu itu baru-baru 4 sebelum kita punya yayasan. Terus kamu ada yang bantu nggak? Iya, ada mbak aku. Ada mbak? Jadi beneran Novi sama mbak aja gitu? Iya, udah? Cuma berdua ya. Cuma berdua kita yang handle. Terus waktu itu juga awalnya nggak sempat niat bikin YouTube, Kak. Jadi cuma bikin video, terus akhirnya aku share di media sosial. Nah, mungkin viralnya waktu itu aku sempat masuk ke kontennya Irfan Hakim, Marian TV. Nah, disitulah nama aku muncul, mulai gitu. kedengaran. Betul. Gitu ya. Nah, akhirnya aku di-guide sama AA untuk kenapa nggak bikin YouTube, bisa membantu orang, tapi punya penghasilan sendiri. Penyerapan nitrogen itu lebih cepat dibanding oksigen karena tekanan parsialnya lebih tinggi. Jadi dia begitu kehirup, pasti dari paru-paru langsung masuk ke darah dia. Lebih cepat daripada oksigen. Sehingga oksigen bisa ketinggalan. Kalau nggak barengan, dia pasiennya bisa jatuh dalam hipoksemia ya kita bilang. Jadi kadar oksigennya berkurang. Nah, itu yang bikin orang kadang-kadang jadi kayak orang fly ya, kayak orang mau pingsan lah gitu ya. Kemudian karena kadar yang tinggi dalam darah tapi dia tidak terikat dengan darah ya. Kalau oksigen kan terikat dengan hemoglobin, kalau dia enggak, dan koefisien partisi antara darah dengan gasnya itu rendah, sehingga dia cepat masuk ke susunan saraf pusat ya. Jadi ke brain, ke sel-sel saraf seperti itu, dan menghambat reseptor namanya NMDA. Nah, itu yang bikin rasa sakit berkurang, analgesi. Kemudian ada rasa disosiasi, dia jadi happy.
Jadi ringan kayak fly gitu ya. Oke. Dan juga trigger pengeluaran dari dopamin. Itu yang bikin happy, seneng. Seharusnya efek dari nitrogen ini, N2O ini nggak lama. Jadi cepet hilang. Makanya orang kadang-kadang dipakai berulang-ulang. Kalau yang dulu, saya tahu ini kan soalnya dia karena tekanannya tinggi, dia biasanya dingin ya. Jadi kalau langsung kadang-kadang bisa bikin frostbite. Jadi itu Dingin, pas kita itu rasanya dingin, bro. Dingin. Oh, gasnya. jadi kayak sejuk Iya, gitu. sejuk. Oh, itu bikin enak. Iya. Oh. Tapi efeknya yang setelah itu juga kan namanya juga kan karena dia ngirupnya cuma oksigen, nitrogen, oksigennya kurang. Lama-lama kan dia jadi sakit kepala, mual gitu lah. Jangka panjangnya. Aku mau nanya, Dok. Kalau misalnya untuk vape sendiri, dokter bisa mengklaim bahwa ini sangat berbahaya untuk kandungannya ya? Iya, Sangat berbahaya untuk masyarakat dikonsumsi, begitu? betul. Oh. Dan itu bisa menimbulkan hal yang paling buruk adalah kerusakan di paru-paru. Paru-paru, iya. Dan itu nanti di masa tua kita akan bisa kenapa itu, Dok? Ya otomatis kalau semakin banyak jaringan paru alveoli tadi yang rusak ya tentu akan lebih mudah sesak napas gitu ya. Seperti kayak kalau kita lihat kadang-kadang ada orang yang merokok berat, dia menjadi penyakit PPO kayak penyakit paru jadi obstruktif kurang lebih penyakitan seperti gitu ya? Iya. Nanti ya bisa-bisa teman hidupnya bukan istri atau apa tapi tabung oksigen. Oh. Nah itu yang kasihan kan. Jadi kemana-mana mesti bawa oksigen Dan karena udah sesek. Iya, iya. Anggap orang itu Kanker. berhenti. Paru-paru bisa melakukan recovery atau regenerasi pemulihan. Sejauh ini sih tidak ya. Jadi kalau memang sudah rusak, ya biasanya yang paling parah ya paling dilakukan sekarang mulai ada transplantasi paru. Astagfirullahaladzim. Ya makanya. Dan Tapi kanker jangan juga ya Bang ya Masu kanker ya itu kanker penting lah banget. itu nggak usah Kankernya nggak dari usah mulai diragukan mulut, lagi. lidah, Iya, kanker sampai nasofaring sampai saluran kanker napas. paru seluruhnya. Kemarin pas dia udah beres, gue bilang gini, lu mulai sekarang dengerin gue bilang. Nah itu, maksud gua, Beb, lu ada ultimatum nggak, Beb? Ada, Ke dia? gue udah bilang, lu kali ini kalau nggak ngikutin cara gue, udah deh, Bubar nih. bubar deh gue. Ini gue udah ancaman. gue udah mati-matian lo bela lu di sini, gue stand up buat lu. Berarti nggak, ini nih, sorry gue potong ya. Maksudnya definisinya, lu ngancam dia, lu sekali lagi kayak gini, cerai kita. Iya, lu ada begini-begini lagi aneh-aneh lagi, lu nggak denger gue kalau gue bilang enggak, lu jangan lawan gue di situ. Gue udah deh. Ini gue cukup, ini gue perempuan mana sih yang kayak mau stand up buat lakinya begini? Ada juga dibuang kemarin, kan ada kasus contohnya ya, gitu. Udah mau diceraiin lah, di apalah. Gue udah berdiri paling depan buat lu. Kali ini lu nggak denger gue, udah deh Nat. Gue udah bilang gitu. Capek gue. Sorry, Beb. Lu kalau kayak gitu lagi berarti lu nggak ngehargain gue as a wife, as a mother of your kids. Gue bilang gitu. Sorry. Kapan tuh omongan itu? Pas lagi apa ya? Pas lagi di rehab deh. Pas lagi diri. Gue bilang, udah ya Nat. Gue bilang, ini sekali lagi udah sih. Nah, Nat, gimana Nat? Maksud gua, baby kan udah segitunya tuh. Udah bertahan, udah Ya. berkorban juga gitu ya. Nah, terus sudah keluar kata-kata nih. Maksudnya ya kita belak-belakan aja sekali lagi. Gua cerai nih, intinya gitu kan. Iya. Udah. Nah, lu sedih apa yang lu rasain pada saat itu? Emosi. Semua Lu sempat nangis nggak? nangis. Kayak, Nat, sayang banget Nat. Udah kayak kita build ini susah payah loh, gitu loh. Kayak kita dari nggak punya apa-apa dulu. Kenapa sih gitu? Kita udah hidup, alhamdulillah berkecukupan lah, gitulah Om Det ya, gitu. Kenapa sih gitu? Cuman ya balik lagi ya udahlah. Orang mungkin dikasih cobaan kan beda-beda ya. Ini adalah bagian cobaan gua gitu loh. Cobanya lewat onat gitu. Ada orang cobaannya lewat financial, lewat kesehatan. Ya udah ini ya gua harus telan gitu loh, karena maksud gue gini, Sorry. di 7 tahun kita menikah dia tuh kebaikannya banyak banget gitu loh. Kayak dia bisa mewujudkan impian-impian gue gitu lah Om Det. Semuanya dia kasih gue keluarga yang utuh, kehidupan yang layak, gue kasih semua lah gitu loh. Masa sih kayak satu kesalahan dia ini gue harus kayak lu urus aja sendiri gitu. Kan harusnya bisa kayak gitu ya. Ngapain orang gue nggak kenapa-napa? Kenapa gue harus ikut ya Nat? Gitu loh. Sorry. Berangkat aja sendiri, ngapain ngurusin lo? Tapi kan kayak kebaikan dia tuh banyak banget gitu loh ke gua.
ngasih anak gue sekolah yang bagus, ngasih gue jalan-jalan di sini, semua impian-impian gue lah gitu. Masa gara-gara itu gue harus meninggalkan dia lah gitu kasarannya ya. Gue harus paling depan untuk membela dia gitu loh. Emang salah banget dan gue kecewa banget. Tapi balik lagi sesuai janji gue nikah gitu. Gue nggak berjanji sama siapa, gue berjanji sama Tuhan dan diri gue sendiri. Gue susah, senang, sakit, sehat harus bersama gitu loh. Di gue tuh gitu. Jadi Sorry. ya gue sesayang itu gitu loh. Kayak kenapa harus ditinggalin nih orang. Ini orang harus dibantu, he needs help gitu loh.